Ya, ketemu lagi dengan saya di Giono. Kali ini kita akan coba belajar menginstal aplikasi TeamViewer, di mana aplikasi ini bisa mempermudah kita dalam hal membantu teman atau sahabat atau hanya sekedar memonitor komputer yang berada jauh dari lokasi kita. Nah, bagaimana caranya? Jadi cara kerja aplikasi ini adalah setelah dua komputer itu diinstal aplikasi ini, kemudian salah satu yang mau menghandle komputer itu menerima password dari komputer yang akan dihandle. Nah, kemudian dikoneksikan dengan internet kedua komputer tersebut. Nah, kemudian eh, aplikasi TeamViewer ini dijalankan oleh seseorang yang akan eh, meremote atau menghandle komputer yang satunya walaupun berada sangat jauh. Nah, setelah dijalankan aplikasinya, maka dari itu komputer yang ingin dihandle itu seolah-olah tampil di depan kita. Jadi kita mengerjakan komputer yang jauh hanya eh, menggunakan layar komputer kita sendiri. Jadi eh, nanti komputer yang letaknya jauh akan kursornya akan bergerak sendiri karena kita yang menjalankan. Nah, cara ini memudahkan kita untuk membantu sahabat atau keluarga kita yang berada jauh dari tempat kita tanpa kita mendatangi lokasinya. Jadi misalkan ada saudara atau sahabat kita yang uh, kesulitan menyelesaikan pekerjaan ataupun kerusakan komputernya ataupun aplikasinya. Nah, kita bisa bantu dengan bantuan software atau aplikasi TeamViewer ini dengan secara online yang jelas ya, menggunakan jaringan internet. Nah, jadi alat ini sangat mempermudah. Oke, tidak perlu panjang lebar, nanti kita bisa setelah kita menggunakan akan tahu manfaat dari alat ini. Oke, ini softwarenya sudah saya download, tinggal saya install. Nah, ini merupakan software software TeamViewer-nya. Seperti biasa, untuk menginstal bisa kita klik 2 kali atau bisa juga dengan mengklik kanan kemudian diklik Run as Administrator. Oke. Kemudian lanjutkan tekan Yes. Kita tunggu. Nah, di sini perlu kita mengklik lingkaran ini. Ini adalah personal atau non komersial. Artinya ini hanya untuk penggunaan pribadi. Kita klik, kemudian klik Save dan Finish ya. Nah, ini kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Ya, ini kita tutup dulu. Ya, kita telah berhasil menginstal softwarenya. Nah, ini sudah berhasil. Hanya di sini masih tampak merah karena belum ada koneksi yang terhubung. Nah, ini di sini pun nanti akan ada ID kita dan passwordnya. Nah, ID dan password inilah nanti yang diperlukan oleh komputer lain yang akan menghandle komputer kita. Untuk memunculkan ini kita harus mengkoneksikan ke internet terlebih dahulu. Ya. Oke, saya akan mengkoneksikan internet saya dulu. Saya menggunakan modem.
Di sini tampilannya masih menggunakan bahasa Inggris. Untuk memudahkan kita bisa men-setting agar tampilannya bisa berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang perlu kita lakukan adalah klik di sini, di extras ya, diklik, kemudian pilih option. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik advanced ya, kemudian klik show and advanced option, klik. Nah, di sini ada pengaturan bahasa, kita klik saja di sini atau select bahasa Indonesia, kemudian kita klik OK di sini. Nah, di sini kita diminta untuk merestart aplikasinya agar bahasa yang kita pilih tadi bisa tampil. Oke, kita klik OK saja. Kemudian kita klik connection, kita keluar dulu ya. Keluar dulu. Nah, oke, sekalian ini saya hubungkan internetnya biar nanti langsung muncul ID-nya. Oke, ini sudah berhasil kita install lagi tadi ya. Kita klik 2 kali untuk membuka. Kita tunggu. Ya, di sini sudah berubah bahasa Indonesia. Di sini, kemudian di sini juga koneksi internetnya sudah siap. Ya, siap dikoneksikan atau koneksi aman. Nah, ini adalah ID kita, ID komputer kita. Nah, ini kode ID inilah yang misalkan kita membutuhkan teman untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di komputer kita. Nah, kode inilah yang dibutuhkan oleh teman kita agar teman kita bisa menghandle komputer kita dari jarak yang jauh. Kemudian ini kata sandinya. Kata sandi ini juga perlu kita berikan ke teman kita. Nah, kita bisa membuat satu komputer, misalnya kita tanpa perlu pengawasan, kita dimanapun kita berada, kita bisa memonitor komputer kita. Misalkan kita di rumah punya komputer dan kita berada jauh di lokasi dari rumah kita, kemudian ada kesulitan di rumah yang harus kita selesaikan walaupun kita tidak berada di rumah. Nah, di sini kita bisa membuat password tanpa pengawasan. Kita klik saja tanda panah ini, atur kata sandi pribadi. Nah, kemudian di sini ada kata sandi pribadi untuk akses tidak diawasi. Nah, ini kita buat saja yang mudah, angka 1 sampai dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bawahnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah selesai baru kita klik OK. Nah, password yang tadi itu ketika dua komputer terkoneksi dengan internet, itu nanti kita akan mudah untuk kapan waktunya kita menghandle komputer itu tanpa harus meminta kode lagi kepada komputer yang ingin kita handle atau kita remote. Nah, sampai di sini saya kira tutorialnya selesai dulu. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Dwigiono, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.